Yang nonton, kita sekarang lagi di studionya ST12. Betul sekali. Ini bosnya nih. Ini dia. Gua Masuk lagi. saya recording di sini nih. Bro, promo dikit. Promo nggak apa-apa. Jangan dikit ya. Jadi yang mau rekaman bisa di sini, yang mau Betul. latihan juga. Maksudnya promo band dia. Promo band gua maksudnya. Oh iya. Suka nggak pakai, suka nggak pakai. Studionya dulu kan. Nah, studio rekaman. Kalau yang mau rekaman di sini, yang mau latihan di sebelah, nanti kayak band. Berarti gua kalau rekaman gratis dong? Oh, Bisa diatur. Gua bikin konten Mau bisa 100 juga apa di yang sini. penting mobilnya tinggalin. Di sini udah ada musisi, udah ada apa disebutnya? Hypnotize. Hypnotize. Ya, ini ada apa nih sebenarnya? Kita pasti ada hubungannya sama musik dan hypnotize. Apakah musik bisa hypnotize atau hypnotize pakai musik lebih seru? Nah, kita bahas aja. Oke. Yang pasti gua sekarang diserang sama musisi-musisi. Tidur. Belum. Aduh. Oke, sorry. Semangat banget gua nih hari ini. Bagus, Semangat bagus. banget. Apa-apa. Malam-malam semangat. Iya, gimana? Yang gue mau obrolin di sini kan ini orang Miss Indonesia nih, Yes. taunya Ferdian itu seorang ahli hipnotis. Tapi Sorry, gue mau tanya. Apa bedanya hipnotis dengan mentalis? Sama? Beda. Oh, beda. Beda. Nah, itu mungkin Sebetulnya di Indonesia itu ada pesulap ya, magician. magician. Banyak magician mengakui, di magician sendiri kan banyak aliran. Hmm. Ada Cartesian, ada ilusionis, ada mentalis, ada fakir, itu banyak. Nah, di dalam dunia magician sendiri itu para magician mengakui hipnotis itu bagian juga dari dalam itunya, dari cabang-cabangnya di magician. Padahal hipnotis itu sebetulnya berdiri sendiri, Oke. karena dia itu ilmu psikologi sebetulnya. Hipnotis itu. Hipnotis itu, Oke. gitu. Ada hipnoterapi ya makanya. Ya, jadi hipnotis itu pelaku. Oh, orangnya. Piano Oke. sama pianis. Pianis. Ya, Ah, oke. hipnotis itu pelaku. Iya. Yang kita lakukan itu apa? Kata Ilmunya kerjanya, itu hipnosis ilmunya. namanya. Hipnosis. Sebetulnya itu namanya hipnosis. Jadi hipnotis itu orangnya. Nah, dalam dunia magician, mereka mengakui hipnotis itu bagian dari Oke. cabang-cabang dari magician. Karena mungkin So, sifatnya masih mengentertain Iya, ya sifatnya. iya, Makanya ke mereka situ. gabungin. Sama kayak musik berarti, Bro. Gimana kalau musik? Ada pop, Oh, ada genre ya. dangdut, Iya, genrenya. genrenya, betul. Walaupun mereka menyatukan itu sama-sama kita mengentertain orang gitu. Iya, showbiz Menghibur ya. orang, Ini showbiz. showbiz tetap ya. Oke, Tapi oke. mungkin kalau basically nggak dulu ke sana pertama itu kan, hipnotis itu kan. Nggak maksudnya ke arah entertain, hypnostage mungkin ya. Ya, jadi hipnosis itu juga tadi kan nanya hipnoterapi. Hipnosis itu cabangnya juga banyak, dalam dunia hipnosis cabangnya juga banyak, alirannya banyak, genrenya banyak. Ada stage hipnotis. Stage hipnotis itu untuk hiburan. Oke. Ada hipnoterapi, itu untuk terapi Pengobatan. psikologi. Betul. Ada forensik hipnosis namanya. Itu kalau di Inggris sama di Amerika sudah digunakan untuk membantu proses hukum. Oh. Oke. Mencari informasi. Bukan bikin yang kayak di TV kemarin-kemarin ya. Iya. Orang dihipnotis terus suruh ngaku, bukan seperti itu. Jadi dalam dunia forensik hipnosis itu, yang dihipnosis itu adalah saksi atau korban untuk merecall memori. Oke. Kalau jadi Mengingat kejadiannya lagi sudah kejadian lama, seperti ada apa. yang lupa-lupa, nah itu baru dipakai. Kadang-kadang kan kita traumatik ya, sebagai Ya. korban traumatik. Betul. Dia harus dilakukan. Betul. itu ya. Jadi Dan ada- itu Oke. presisinya bisa sampai 100%. Ya, untuk merecall memori, bukan pengakuan. Kalau yang di TV yang di Indonesia, Iya. ya itu kan Entertain Ya. lah. tidur, ya, terus iya. ngaku pernah selingkuh, pernah apa si pelaku. iya, Sebetulnya iya. bukan itu. Jadi forensik hipnosis itu misalnya ada kejadian kejahatan 3 tahun yang lalu. Saksi ketika diinterogasi, ditanya lupa. Nah, itu dipakai untuk merecall memori. Gue ada Jadi pertanyaan dikit nih masalah hipnotis ini. Kalau misalnya, waduh, gue nggak ingat sesuatu, tahu-tahu dompet gue hilang. Itu hipnotis juga apa gendam? Nah, gendam. yang di jalan. Iya, yang di jalan tuh. Sebetulnya- ini yang harus dijelaskan. Ini harus diluruskan ya. harus Banyak diluruskan. masyarakat di jalan itu kena tipu macam-macam lah, dompet hilang, uang hilang, ATM segala macam. Sebetulnya itu nggak tepat kalau dikatakan hipnosis. Lebih tepat dikatakan penipuan terstruktur. Nah, Karena itu penipuan. Itu ada modus-modusnya, Apakah ada penipuan bukan. dengan cara hipnotis? Bukan juga? Yang namanya nih, kalau kejahatan yang katanya hipnotis di jalan itu pasti ada 3 unsur. Bisa salah 1, salah 2, salah 3 yang digunakan. Gimana itu? Yang pertama iming-iming. Biasanya ada iming-iming kan. Ini jam Rolex harganya ratusan juta. Saya lagi butuh uang. Itu iming-iming. Terbuai dengan Iya kan? produk ya, dengan value. Sama-sama mensugesti.
Ya. bukan mensugesti ya. Jadi ngasih iming-iming, mengasih harapan buat Oke, orang. iya. Wah, gua beli ini cuma 2 juta doang, dijual 20 juta juga laku. Itu iming-iming Oke, ada ini. oke. Atau iming-iming hadiah. Dapat hadiah, transfer, itu iming-iming. Itu iming-iming, bisa empatinya juga yang digunakan. Iya, dipakai. Aduh, saya udah 2 bulan nggak makan. Dari kecil nggak makan. Terus ya, akhirnya Oke. begitu kena orang yang nggak tegaan, itu kena. Pasti kena. Berarti ujung-ujungnya tetap aja ya memberikan apa psikis yang diajar. Iya, bisa juga intimidasi. Ah, Secara tidak langsung, ditakut-takutin. Iya. misalnya tuh ditakut-takutin gimana tuh? Misalnya diangkot nih. Nah, diangkot misalnya, ada orang pakai perhiasan. Dek, hati-hati, Dek. Ini di sini Banyak copet. banyak copet, rawan. dilepasin aja. Ah. Begitu mau dilepas, mau dimasukin ke tas, jangan dimasukin ke tas, Dek, banyak copet. Itu udah intimidasi kan. Iya. Dipegang aja, Dek. Nanti dia pegang, sambil diajak ngobrol, Tengah. Dek, hati-hati, Dek, nanti ketahuan orang sini saya pegangin. Secara tidak Itu yang- sadar, iya. dia kasihin. Karena dia ketakutan. Orang lagi takut kan? Iya, iya. Iya. Dan Udah. Panik attack, Ya, panik ya kan? Oke. Dipegang, sini saya pegangin, nanti kalau udah aman saya kasihin lagi di dalam angkot. Dia fokusnya udah takut Ya, aja nanti nih. ajak ngobrol lagi kan, ajak ngobrol tiba-tiba turun duluan. Lupa. hilang aja. Ngomongnya kena hipnotis, padahal yang jelas itu kena tipu. Yang paling benar kena tipu. Yang Kena terstruktur. tipu yang paling benar. Penipuan terstruktur. Oke. Banyak kasus-kasus kalau dijelasin di Banyak sini banget mungkin ya. bisa 4 hari 4 malam nih. Nggak habis. Baterainya nggak kuat dong. Mas, Jadi- hati-hati mas, bapak saya ketua OSIS. Lebih Biar saya tepatnya pegang. dikatakan penipuan itu ya. Penipuan ya, lebih ke penipuan ya. Wow. Nah kita ngomongin musik. Ada nggak musik yang bisa menghipnotis? Sebenarnya kan musik iya ya. Secara Nah. tidak langsung kayak misalnya gue lagi patah hati Iya, nih, iya. gue dengerin musik SC12, aduh gue banget nih lagu ya, aduh. Itu yang mau kita obrolin malam ini. Oh, ini yang mau diobrolin. Nah, jadi mungkin teman-teman Indonesia ini nggak tahu kalau dulunya Ferdian itu seorang vokalis band. Dulu. Kita buktikan dulu. Ini. Nah, itu dia yang jadi Ini gua seru masalah. nih. Ya benar, yang Ivan bilang bener. Dulu gua dari SMP itu punya cita-cita pengen jadi artis dulu. Yes. Wah, gimana ya caranya jadi artis gitu. Wah, terus ngeband kayaknya jadi anak band asik juga nih. Kebetulan gua bisa nyanyi. Bisa ya. Bukan bagus, bukan enggak istimewa juga enggak sih sebenarnya. Nyanyi intun lah ya. Ya, nyanyi nyambung di nada sih bisa lah gitu kan. Akhirnya nggak sengaja ngeband iseng-iseng ketemu sama ada salah satu orang label zaman dulu kan ini banget ya label ya. Sekarang mah nggak tahu nih ini bosnya nih yang lebih tahu, yang lebih tahu tentang dunia dunia musik label sekarang. Ya kalau zaman dulu kan ketemu orang label terus band kita itu sebenarnya bandnya band main-main doang. Iseng-iseng Cuma- lah gitu. Iseng-iseng. Cuma kita punya beberapa lagu didengerin lagunya suka si orang Label. label itu. Salah satu label sekarang juga masih ada labelnya. Orangnya suka, ya udah mereka suka terus ngajak kita untuk rekaman, sign kontrak lah. Tapi karena ada sesuatu dan lain hal, ya band kan namanya banyak orang ya. Iya. Ya, ini Banyak mereka kepala, juga pernah banyak lah. kepala. Ngalamin lah kles-klesan ya kan. Sering banget. Pasti. Pasti. Ya itu jadi masalah. Ya udah gue mengundurkan diri dan beberapa personil yang lain karena gue nggak di situ, mereka juga Akhirnya bubar. bubar. Jadi rekamannya nggak jadi. Oh belum sempat rekaman. Belum ya? sempat, hampir rekaman. Tapi udah sign kontrak. Menuju sign kontrak. Cuman udah ada interesting dari label udah. Iya, interesting. sudah. Boleh Karena- tahu labelnya siapa? Nggak tahu, nggak usah disebutin lah. Orangnya inisial. Enggak juga. Nggak. Jadi ya udah setelah di situ nggak jadi ngeband, bingung ya, sempat bingung. Anjrit, gue pengen jadi artis lewat mana lagi? Karena sempat trauma juga dulu. Traumanya di mana? Iyalah udah tinggal mau. kasalnya udah tinggal cita-cita pengen jadi artis ditawarin Rekaman. rekaman. Iya. Wah, udah seneng ya itu tahun 98. Oke. Tahun 98. Wah, 98 masih susah ya untuk jadi masuk ke dunia Yes. apa namanya? Musik itu Industri. industri itu susah gitu kan. Udah seneng, udah kalau istilahnya tinggal kalau main bola tinggal nyetak lagi penalti Iya, iya. doang, tinggal depan gawang, tinggal ngegolin Yang gitu penting kan. pita doang itu mah. Tiba-tiba clash sempet ngedrop. Saat itu suara nggak bagus-bagus amat tapi bisa. Tapi karena kejadian itu jadi males mau nyanyi mau apa tuh males Males aja gitu. Udah males aja. Tapi gitu. koreknya masih sering ya. Enggak juga. Oh, enggak gitu. juga.
Nggak, dia suka live di mobil. Waduh. Oh, mungkin TikTok ya? Live ya. Wah, sayang banget, kenapa nggak dilanjutin? Karena ngerasa ya gue juga nyanyi cuma bisa doang, nggak jago-jago amat gitu kan. Walaupun ada sih single satu, cuma ya lumayan deh. Kalau bagus mah nggak tahu ya, cuma lumayan lah ada single satu. Gimana kalau kita bikin band? Ini yang gue tunggu. Branding dulu. Iya, Nah, tapi gue nggak bisa gondrong rambutnya. Nggak usah gondrong. Belakangnya bisa. Nggak usah. Kita bukan trennya glam rock, orang bukan. milenial kan. Kita nama bandnya PI. Kalau gua Bro. lihat ini kayak Aryan Seringai ya dari jauh ya, karismanya siapa bawaan Aryan Seringai. Tapi ini singlenya dia tuh musik kencang loh. Oh serius? Iya. Ada. Iya kan? Band gua band metal soalnya. Nggak terlalu metal, nggak semetal lo, cuman Nggak semetal loh. Iya. Melo total maksudnya gua. lagunya nggak pelan. Gitu. Oh, nggak metal, bukan. Bukan metal kayak Oh, dia. gua kira kayak gua. Rock. Suara gue tuh Alternatif. dulu bisa rendahnya dapat, Atau kayak gua metal, Melayu total. Bisa. Mulai total ya. Iya. Ternyata rezekinya bukan di band, Bukan di malah band. sekarang Dan- terkenal sebagai entertainer di ini ya. di dunia Hipnotis. Iya. Aduh. Kebetulan sekarang alhamdulillah sudah kurang lebih 10 tahun ini kebagiannya ngisi di acara-acara komedi kebetulan. Oh, banyaknya komedi ya. Banyaknya komedi, tapi kalau di off air sih sebenarnya nggak main komedi. Sebenarnya kalau dua-duanya di komen itu bagus banget ya ketika masih musim RBT, secara tidak langsung orang tidak sadar mencet RBT-nya. Wah, itu keren loh. Iya, kan betul, terhipnotis dengan suaranya dengan ini. Tapi gini, Tiba-tiba suka. kalau yang aku coba ngobrol-ngobrol sih sama teman-teman juga, mungkin teman-temannya Mas Bro juga lah yang di TV-TV. Memang untuk menghipnotis tuh harus ada si orangnya itu harus mau kan? Kalau hipnotis formal iya. Nah, Kalau itu. jadi kalau ada orang nolak itu nggak bisa. harus ada kesepakatan kedua belah pihak. kesempatan, iya. Betul. Baru Gitu, Bro. bisa. Baru bisa terjadi. Jadi Into ya. jadi Ya. makanya kayak lo bilang bisa RBT gitu nggak bisa Oh, bisa bisa ya. semudah itu ya. Nggak semudah itu, cuma beberapa part bisa kita paksain ya namanya auto hipnosis. Jadi hipnosis sebetulnya hipnosisnya itu dalam kehidupan sehari-hari juga setiap orang Iya. bisa saling terhipnotis dan bisa menghipnotis sebetulnya. Bisa ngehipnotis sendiri nggak? Bisa, sangat bisa. Oh, bisa. Sangat bisa. Mengsuggest ya, Sangat sugesti bisa. diri. Oh. Ya self hypnosis kan berarti Iya, kan. sekarang gini deh, ketika kita misalnya mau manggung nih, terus kita mikirin, waduh nanti kalau gagal gimana, aduh kalau nggak bagus gimana, itu kan sedang menghipnotis diri sendiri. Akhirnya begitu kita di atas panggung mainnya nggak maksimal, Gagal. ya kan? Iya, Itu iya, menghipnotis betul, diri betul. sendiri. Betul. Ya, ini kan biasa-biasa di atas panggung kan, tapi ketika, wah gue bisa nih, pasti bagus nih, pasti, gue harus bisa. Itu juga kita menghipnotis diri sendiri. Akhirnya hasilnya pas di panggung juga kita pede. Iya. Mengsuggest beda nggak sih? Sama, Sama aja ya? hipnosis itu salah satu tools untuk memberikan sugesti. Oke, medianya hipnotis. Ya, Oh, sugesti ya. salah satu. Jadi intinya masuknya sugesti sebetulnya. Bagaimana cara memberikan sugesti ke diri sendiri atau orang lain itu pakai hipnosis. Setuju nggak kalau gini kita ngomongin masalah musik, materi lagu, single, ketika kita nyanyiin orang baper itu terhipnotis. Betul. Nah, musik hipnosis itu ranahnya di otak kanan. Iya, Musik itu seni ada di otak kanan. Iya, iya, betul. Jadi musik itu sangat dekat sekali, nempel sekali dengan dunia hipnosis. Kita udah berapa tahun nih ya, kita kalau nginget-nginget masa lalu nggak inget, tiba-tiba dengar lagu zaman dulu banget, 15 tahun yang lalu, Iya, ketika benar, pacaran benar, tiba-tiba benar. perasaan kita masih Flashback, banyak. ya. Itu hipnosis, namanya kalau dalam dunia hipnosis regression, balik lagi ke masa lalu, memori kita. Ini istilahnya CLBK, cinta lama bersemi kembali. Apa itu bisa kayak gitu tuh? Ya karena musik sendiri tadi gue udah bilang ada di ranah otak kanan ya. Jadi sebetulnya musik itu sangat-sangat bagian dari hipnosis juga ya, tools dalam hipnosis untuk menanamkan nilai kepikiran pendengarnya. Musik itu ada di otak kanan, jadi contoh deh gini deh. Dengan musik itu kita bisa mempengaruhi orang. Betul, Betul. Iya. sangat. Pagi-pagi bangun tidur kita bangun style lagu-lagu yang Semangat. Semangat. beatnya yang upbeat cepet ya, Nah, upbeat ya. itu seharian itu kita bisa semangat. Iya. Pagi-pagi dengan lagu melo pengen nangis-nangis seharian itu kita bisa Mellow. melo sedih. Jadi Iya, memang iya. musik itu sarana. Makanya ada scoring musik di film ya. Ya, Ketika gue nonton itu juga film hantu, berpengaruh. kagak ada suaranya. Nggak ada Iya, suara. tapi begitu ada Padahal jauh kayaknya masih jauh gitu udah. Weh. Betul. Tapi kalau filmnya nggak perlu back sound tuh, nggak perlu scoring. Film apa? Jadi gini, kalau yang dulu aku sekolah, jadi ada frekuensi-frekuensi yang bisa menguasai alam bawah sadar kita. Iya, betul. Itu suka ditaruh di rumah sakit, di beberapa rumah sakit di luar negeri. Makanya ada beberapa frekuensi tertentu lah.
kalau nggak salah di bawah 40 kilohertz. Yes. Di bawah mungkin bagi orang kita begini biasa aja gitu loh. Cuman Tapi buat itu orang ada yang- bawa dampak efek gitu. Betul, ada gitu. Ada yang nggak kedengeran kalau Iya, nggak digini nggak kedengeran. Tapi Biasa itu aja. ada. Biasa Sekarang aja. gini deh, yang sederhana aja yang udah pasti kedengeran udah jelas. Manusia itu kan punya gelombang gelombang otak ya. Iya. Beta, alfa, theta, delta. Kalau kita dengerin musik beat kenceng, itu biasanya gelombang otak ada di beta. Tapi kalau kita dengerin musik yang slow, itu gelombang otak turun. Bisa sampai alfa bahkan theta. Jadi musik itu sangat berpengaruh ke otak manusia. Yes. Betul, sangat berpengaruh. Jadi kalau mau hipnotis yang secara buat orang yang nggak ini ya, yang nggak ngerti ini hipnotis, bikin lagu, masukin pesan di situ. Apalagi kalau udah punya fans, wah itu tambah gampang. Tambah gampang. Apapun yang dikeluarin sama fans, apa yang dikeluarin sama idolanya itu ditangkap banget. Ada satu pertanyaan menarik. Apa tuh? Ini kan kalau bisa kita bilang kan jago dong. Masternya lah dia. segala macam kan. Gimana kalau misalnya itu diterjemah dalam membuat sebuah lagu? Apa bisa sehisteris atau sehipnotis bagaimana layaknya menghipnotis orang? Kalau dalam sebuah lagu tidak bisa langsung spontan ya. Kayak kalau gue main di TV kan orang di tag kasih masuk Yes. terus langsung Itu merem lah, Ya. merem lah. Lagu bisa tapi mungkin prosesnya Betul. Oke. butuh proses beberapa kali didengar Oke, gitu. berarti tetap cara yang berbeda Iya, ya, cara yang walaupun berbeda. hasilnya resultnya sama. Iya. Ada proses transisi Ada proses, dari ya. hipnosis Oke. menuju ke lirik ya. Berarti untuk menciptakan sebuah komposer lagu itu memang dibutuhkan banyak ornamen lagi nanti. Betul. Gue punya pertanyaan. Pertanyaan Bukan pertanyaan enggak sih sebetulnya. Tapi memang ini orang yang kadang-kadang keliru. Gue mau lurus-lurusin dulu deh. Orang di hipnotis itu kan bukan dia berada di alam bawah sadar, betul ya? Pikiran bawah sadar, Bukan tidak sadar. bukan tidak sadar. Oke, nah ini yang orang-orang dulu, oh dia lagi nggak sadar soalnya dia dihipnotis. Padahal orang dihipnotis itu orang yang berada di alam bawah sadar. Orang lagi dalam kondisi hipnosis, masuk ke kondisi hipnosis state paling dalam sekalipun, justru tingkat kesadarannya meningkat. Tapi gimana? fokusnya meningkat. Fokusnya meningkat. Iya. Yang lain, jadi bukan nggak sadar sebetulnya. Fokusnya meningkat, yang lain diabaikan. Oke. Oh. Nih ya hipnosis fokus yang itulah yang kita arahkan, kita Iya. jalurkan. Sebetulnya setiap orang normal itu pasti pernah dan pasti bisa dihipnosis. Semua orang normal. Karena syarat untuk bisa masuk ke hipnosis state adalah orangnya harus normal dulu. Nggak orang gila ya? Kalau ada orang bilang gua nggak bisa dihipnotis, barusan udah gue jawab ya. Hmm. Iya, iya. Artinya Bukan orang gitu. Iya, iya. Sekarang gini, ini hipnosis yang sehari-hari mungkin pernah dialami sama orang. Kita lagi parkir ke mall misalnya ya, lagi parkir nyetir, cari parkir nih susah. Dapat parkir sempit, sambil parkir tiba-tiba ada telepon masuk. Sambil parkir sambil teleponan. Selesai parkir, turun, Iya, iya. tutup pintu, kunci mobil, Oke. terus jalan kita ke dalam. Fokus kita kan ke Telepon. telepon. Oke. Jalan ke dalam, begitu udah masuk di mall, selesai telepon, tek. Mobil udah dikunci belum ya? Nah, Sering nggak begitu? Iya, sering banget. Itu hipnosis. Secara tidak langsung ya. Iya. Bukan pelupa ya? Bukan pelupa, karena fokusnya pindah. Iya. Fokusnya pindah. Iya. Mobil, ketika kita lagi ngunci mobil, sadar nggak? Nggak sadar Sadar lah. itu. Oh sadar ya. Oh iya sadar. Bukan secara sadar. Fokusnya yang Iya, yang fokusnya berpindah. berubah. Oh. Itu sadar, itu hipnosis. Nah, tipis banget ya, lupa Iya. dengan fokus ya. Contoh gini, saya punya teman, dia pergi ke mall, habis itu dia pulang naik angkot. Itu kejadian nyata. Iya. Itu kejadian nyata. Iya, benar. Dia sampai rumah bingung, mobilnya mana? Gua mana? Wah, di rumah nggak ada. Padahal diparkir di Parkir. mobil. Ya, itu memang ada ini ya. Baru-baru berapa hari yang lalu salah satu pemain dia cerita, gue sering beberapa kali begitu katanya. Masuk mall, pergi dari mall pulang pakai angkot, mobilnya ditinggal. Karena memang itu dia ada Oh, ada Ada something gue, lah. iya. Ada something lah. gitu. Kalau gue lagi jalan terus tiba-tiba liat cewek, gue kadang-kadang terhipnotis gitu sama cewek itu sampai akhirnya gue lupa punya bini kan di sebelah gitu. Itu salah hipnotis juga ya? Bukan. Bukan. Itu doyan. Nakal. Bukan Pep. Kacau. Bukan. Masih muda. Oh, masih muda. Berjiwa muda. Jadi memang ada yang pelupa. Oke, Ya, memang makanya ada bawaannya ya. Yes. Itu kan kayak Adam itu memang itu bawaan dia memang Yes. pelupa. Tapi memang ada yang karena pindah fokus.
fokusnya pindah, jadi yang lain diabaikan. Ada nggak penyakit yang arahnya emang dia secara tidak langsung kayak hipnotis terus? Mungkin klepto itu hipnotis bukan? Apa gimana? Bisa jadi. Bisa jadi ya? Klepto Ada itu. orang yang Iya. klepto ya? Iya. Dia tidak sadar gitu. Betul. Dan itu bisa diatasi juga pakai hipnosis. Oh iya. Pertanyaan gue berarti ada limitnya nggak? Berapa lama itu kalau hipnotis tuh? Ya, sugesti itu kalau diinginkan Selagi- permanen. Kalau diinginkan permanen. Oh, oke. Makanya kalau datang ke hipnoterapi harus atas dasar keinginan sendiri. Iya. Pengen berhenti saya kecanduan alkohol. Oke. Dia menginginkan itu. Permanen. Tapi kalau kecanduan alkohol kita sembuhin, kita hilangin, tapi bukan keinginan diri sendiri. Itu pasti balik lagi. Keinginan orang tua misalnya. Ya, pasti balik lagi. Kapan balik laginya nggak tahu. Bisa beberapa jam, bisa beberapa menit, bisa beberapa minggu, Hari. bisa beberapa bulan. Tapi pasti balik lagi. Nah, ini yang menarik. Berarti kalau kita ngomongin bisa disembuhkan, itu kan berarti kan kebiasaan bad habit yang Iya. disembuhkan. Pendidikan bisa berarti. Bisa, ya? sangat. Secara tidak langsung masuk kelas belajar terus Nah, sampai lulus. kalau sekarang juga banyak guru-guru Sampai lulus belajar sekolah. belajar hipnosis. Jadi bagaimana caranya mengajar efektif. Oke. Ada tekniknya pakai ilmu hipnosis juga. Jadi guru tuh ngajar tapi masuk diterima sama pikiran. Itu lebih efektif soalnya. Ada juga kelas. Jadi fokus sama dia ngajar. Sebenarnya sih menariknya begini, ini seru juga sih. Sebenarnya memang dalam agama pun diajarkan untuk memanage pikiran dan Iya. kolbu kan. Yes, betul. Ya kan, sebenarnya bagaimana kita, cuman kan nggak semudah praktek, Betul. ya kan. Teori memang banyak, tapi ternyata memang cara olah daya pikir, ingatan, masa lalu apapun gitu, memang cukup menarik sih kalau saya bilang bahwa ini menjadi satu pekerjaan atau satu profesi. Hipnotis itu jadi sesuatu yang apa ya, suatu pekerjaan yang mulia menurut saya. Iya. Kalau memang itu, karena yang saya bilang tadi, kalau Mas Puro tadi bilang berarti kan bisa jadi untuk penyembuh orang-orang narkoba. Iya. Iya kan? Rehabilitasi Rehabilitasi. ya, bisa. Orang Ya, iya. kan yang selama ini gua dengar sih cenderung yang orang-orang narkoba detox, racun itu kayak dari fisiknya ya kan. Iya, iya. Tapi sugesnya dia nggak pernah hilang, makanya banyak kadang-kadang Balik lagi. teman-teman kita itu yang ini balik lagi karena fisiknya diobatin. Ya, mindsetnya nggak di. Mindsetnya Mindsetnya nggak diobatin. disembuhin ya, jadinya. Nah, tadi pendidikan. Sugesti, Jadi gitu. sebenarnya Mas Bro ini sangat dibutuhkan sebenarnya bagi orang-orang yang tidak bisa mensuges dirinya ya, mengatur, memanage Pikirannya. pikirannya. Pikiran. Menarik. Nah, kalau misalnya teman-teman nih yang nonton pengen membutuhkan apa ya? Maksudnya Dana. healing. Dana. Jaminan BPKB dong. Membutuhkan healing dengan hipnosis nih, kemana nih? Semuanya ada di website sebetulnya ya, Ya. ferdians.com. Wah, langsung. Ada di website. Nanti bisa kontak atau Ada di bawah sini ya, nanti pasti ada. jangan suka kayak gitu. Oh, iya, Setiap suka. kita kayak gini tuh editor kesal banget. Ada di sini nih, di sini. Di sini nih. Tiga-tiganya di situ. Ferdian Ada di alam pikiranmu. Asik. Asik. banget bahasanya. Asik. Aduh. Gua pertanyaan terakhir. Oke. Gua ya. Ah. Ngeband kapan yuk? Ayo. Suara sekarang udah nggak ini, Dikit Nah, lah, dikit tapi lah. gua pernah Bocorin, bocorin lah, Kita dikit nama lah. bandnya band PI aja. Apa tuh? Project Iseng. Ayo. Benar ya? Ayo. Ayo. Karena Iya, gua suara gua udah nggak kayak dulu ya. 3 tahun terakhir ini serak. Kalau nada tinggi udah pasti. Ya nggak usah ngambil nada tinggi lah. Keren loh. Jadi gini, seorang penyanyi yang smart itu dia bisa tahu di mana kelemahan, dia tidak main di range itu. Yes. Jadi kalau misalnya nggak kuat tinggi, ambil rendah aja. Ayo dah. Ngeband lagi yuk. Bulan puasa tahun kemarin dia ke rumah bikin lagu sama gua bikinin, cuman hilang pandemik ya udah, ya kan, ketemu selalu di sini, jarang di jalan. Ayo, kapan deh kita jadwalin deh. Ayo kapan-kapan kita asik juga nih kayaknya. Coba ini. Mending kita barter ya. Cuma gua Lu jadi- ini perlu diketahui, kita suara jadi gua nggak bagus-bagus amat. Cuma bisa nyanyi. Tadi tuh sebenarnya gue mau sedikit menyanggah sedikit waktu bicara tentang latar belakang awal. Emang siapapun penyanyi awalnya langsung begitu lahir langsung hebat. Iya, ada proses ya. Siapa aja, mau Rolling Stone begitu lahir langsung jago kan enggak? Pasti diawali dari biasa-biasa. Tapi jadi
luar Luar biasa. biasa. Oh, nemu ininya ya. Yes. Harus digimanain, Nanti ntar ketemu sendiri tuh. Betul. Oke. Jadi Jadi berarti nanti akan ada band namanya BI. Itu yang akan menghipnotis Semua penikmat musik di Indonesia. khusus Indonesia. Siapa aja dan seperti apa lagunya kita tunggu beberapa bulan ke depan. Dan Mas Bro akan menghipnotis sekarang dari kemasan musik. Ya. Iya. Jadi jangan lupa ikutin terus Yes. bersama gua Ferdian. Ivan. Salam Aditya. dan saya Pepep ST12. Sampai Oke. ketemu di channel berikutnya dan video berikutnya. Oke.